Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi hadis Arba'in Nawawiyah kita, yang semoga kita mohon kepada Allah, ya semoga yang kita pelajari pada kesempatan kali ini memberikan kepada kita manfaat, ya ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amal soleh. Para ikhwah, kita lanjutkan hadis yang kelima dari hadis Arba'in Nawawiyah. Namun sebelum kita masuk pada kitab, maka kita simak terlebih dahulu ya video hadis berikut ini. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الأربعون النووية. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Al-hadisul khamis, hadis yang kelima. Al-khamis artinya adalah yang kelima. An ummil mu'minina, dari Ummul Mukminin Ummi Abdillahi. Jadi kunyah beliau adalah Ummu Abdillah. An ummil mu'minina Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdasa, ya, man ahdasa, man barang siapa, ahdasa mengadang-adakan sesuatu yang baru. Ahdasa itu artinya ahdasa yuhdisu, artinya adalah mengadang-adakan sesuatu yang baru. Fi amrina, pada perkara kami. Pada perkara kami itu maksudnya apa? Pada perkara agama kami, dalam agama kami, ya. Fi amrina hada, dalam perkara agama kami ini, ya. Ma laisa minhu, yang tidak ada asalnya, yang hal tersebut bukan dari agama kami. Fahuwa raddun, maka itu tertolak, ya, maka tertolak. Jadi man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadang-adakan sesuatu yang baru dalam perkara agama kami yang tidak ada asalnya, maka tertolak. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, dan juga Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam suatu riwayat, ya, riwayat Imam Muslim, ya, khusus riwayat Imam Muslim dengan lafaz man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan. Man di sini berarti barang siapa, karena man syarat, ya. Man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang bukan ajaran kami, fahuwa raddun, maka itu tertolak, ya. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka tertolak.
Ya, ini makna terjemahan hadis secara umum ya, secara umum. Kita akan masuk kosakata yang perlu kita pahami di sini apa saja yang penting. Jadi lughatul hadis, bahasa hadis atau kosakatanya apa saja? Al-kalimah man ahdasa. Apa yang dimaksud dengan ahdasa? Ahdasa itu artinya adalah ansya'a. Ini yang benar hamzahnya itu di atas ini ya. Karena ansya'a yunshi'u. Jadi hamzahnya di sini yang benar. Ansya'a, ansya'a itu memulai perkara yang baru. Wabtada'a, dan membuat sesuatu yang bid'ah. Wabtada'a itu membuat sesuatu yang bid'ah. Man ahdasa itu artinya yang memulai, ya, mengadakan sesuatu yang baru, membuat suatu bid'ah. Fi amrina, dalam perkara kami, maksudnya apa? Ai, artinya fi syar'ina, pada syariat kami, wa dinina, dan agama kami. Jadi fi amrina, jadi bid'ah di sini maksudnya adalah sesuatu yang diada-adakan, ya, sesuatu baru yang diada-adakan dalam permasalahan agama, bukan dalam masalah dunia. Kalau masalah dunia kan antum a'lamu bi umuri ya dunyakum. Ya, bisa jadi ya kalau kita lebih tentunya lebih paham tentang masalah dunia, terutama zaman ya modern sekarang ini banyak perkara-perkara yang baru yang belum ada di zaman dahulu. Jadi fi amrina, sekali lagi yang dimaksud fi amrina itu fi syar'ina wa dinina, pada syariat kami dan agama. Jadi bid'ah itu dalam perkara agama ya, bukan perkara dunia. Ya kalau mikrofon atau pengeras suara itu perkara apa? Perkara dunia, bukan bid'ah. Ya, demikian juga naik pergi haji, naik pesawat terbang, itu perkara dunia. Jadi bid'ah itu harus dipahami, ini perkara dunia atau perkara agama, ya. Jadi jangan sampai menganggap bid'ah ketika ya kajian pakai pengeras suara, atau sholat pakai pengeras suara, ya, atau haji naik pesawat terbang, ini perkara dunia. Jadi tolong kita perhatikan ya, perhatikan, bedakan antara perkara dunia dan perkara agama. Ya, kalau perkara agama contohnya apa? Contohnya mengadakan sesuatu yang baru. Contohnya sholat duhur merasa kurang ditambah 5 rakaat. Sholat subuh merasa kurang ditambah 4 rakaat. Ya, mengadakan sholat tertentu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, ya. Ini juga merupakan sesuatu yang baru, yang bid'ah. Nah, fahuwa raddun, raddun itu kan secara tasrif raddun ya itu adalah masdar. Namun maknanya adalah ai mardud ya, mardudun, tertolak ya. Dari radda yaruddu raddan raddun mardudun. Jadi ini isim maf'ul. Raddun artinya mardudun, ya, tertolak ala sahibihi, atas pelakunya. Ini ya sedikit lughatul hadis, ya, lughatul hadis atau kosakata yang penting untuk kita ketahui. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal ikhwah, fawaidu mustanbatah minal hadis rabi, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang keempat. Yang pertama, al-hadisu mizanun lil a'malid dhahirati. Ya, hadis ini adalah mizanun, timbangan untuk amalan-amalan yang dhahirah, yang nampak. Ya, jadi hadis ini adalah timbangan untuk amalan-amalan yang nampak. Fala ta'ti bi amalin, maka jangan mengerjakan suatu amalan illa, kecuali wifqas syar'i, kecuali sesuai dengan syariat. Jadi hadis ini adalah timbangan amal dohir. Jika ingin mengerjakan suatu amalan yang dohir, ya, maka jangan mengamalkan
amalan tersebut jangan mengerjakannya kecuali dilihat ada syariatnya tidak, ada tuntunannya tidak, ada contohnya dari Nabi atau tidak. Kalau nggak ada, ya jangan mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Ya, kalau ada contohnya dari Nabi baru dikerjakan. Jadi dalam urusan agama ini adalah ittiba, mengikut. Ya, mengikut siapa? Tentunya mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini timbangan zahir suatu amalan adalah hadis ini. Setiap ingin mengerjakan suatu amalan, lihat ada contohnya nggak dari Nabi, dari Rasulullah SAW. Kalau nggak ada, maka jangan mengada-adakan sesuatu yang baru ya dalam agama ini, karena agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Maka Islam ini sudah sempurna, tidak membutuhkan tambahan-tambahan. Fama huwa mizanul a'malil batinah? Maka ini yang jadi pertanyaan, apa yang menjadi mizanun, timbangan amal-amalan yang batinah? Amalan batin timbangannya apa? Naam, an-niyah. Ya, iya, timbangannya adalah niat. Jadi timbangannya ya hadis yang pertama, hadis innamal a'malu binniyati, itu adalah timbangan amal batin. Sedangkan hadis man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun, itu adalah timbangan amalan zahir. Idan kalau gitu ya, al-hadisani, ya kalau begitu al-hadisani dua hadis, al-awwalu wal khamisu, yaitu hadis arba'in yang pertama dan yang kelima, huma ad-dinu, keduanya itu adalah agama. Ya, inti agama itu terletak pada ini ya, timbangannya adalah hadis yang pertama dan hadis yang kelima. Ya, keduanya adalah ad-din, ya, agama kita. Kenapa? Fal hadisul awwalu, karena hadis yang pertama itu mizanul a'malil batinah, timbangan amalan batin. Wal khamisu, dan hadis yang kelima yang sedang kita bahas ini adalah mizanul a'malil zahirah, timbangan amalan zahir. Fal awwalu, maka hadis yang pertama, idakhtalla, ya jika rusak, ya jika seseorang tidak mengamalkannya, tidak mengamalkan hadis innamal a'malu binniyat, jika niatnya rusak, waqa'al insanu fisyirki, maka manusia terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena tidak ikhlas dalam beramal, baik karena riya atau tujuan duniawi lainnya, itu termasuk kesyirikan. Ya, riya itu termasuk syirkul asghar, syirik kecil yang sangat berbahaya. Ya. Wal khamisu, dan hadis yang kelima, idakhtalla, apabila rusak, seseorang tidak mengamalkannya, waqa'al insanu fil bid'ah, ya jika tidak diamalkan maka manusia akan terjatuh ke dalam bid'ah. Jadi musuh utama seorang muslim itu adalah asyirku wal bid'ah, ya syirik dan perkara yang bid'ah. Bid'ah juga perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya terkadang bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat biasa. Kenapa? Karena kalau maksiat, ya orang tahu ini maksiat, ini nggak boleh, ini larangan. Tapi kalau mengamalkan suatu bid'ah, ya banyak yang menganggap sedang beribadah, sedang mendekatkan diri kepada Allah, tapi yang ternyata yang dikerjakan bid'ah. Jadi susah untuk taubatnya, ya. Pelaku bid'ah itu susah untuk bertaubatnya karena menganggap amalan ini bagian dari syariat. Maka butuh ilmu di sini. Kemudian yang kedua, al-hadisu dalilun. Hadis yang kita bahas ini adalah dalil ala tahrimi ihdasi syai'in fid din. Dalil atas haramnya mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Ya.
Cukuplah agama ini sempurna, cukuplah kita mengikut dan tidak perlu mengada-adakan sesuatu yang baru. Mungkin contohnya sholat dengan bahasa Jawa, sholat dengan bahasa Indonesia. Ya, mereka beralasan agar mungkin bisa lebih dipahami, itu sesuatu yang diada-adakan dalam agama ini. Puasa mungkin nggak cuma sampai maghrib, pengen sampai jam 12 malam. Ya, puasa ngebleng sampai terbit fajar sampai terbit fajar kembali. Itu semua sesuatu yang diadakan dalam agama. Maka para ikhwah, agama ini mudah ya, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Cukuplah bagi kita untuk ittiba, untuk mengikuti Nabi. Ya, kalau ada contohnya kita kerjakan contoh Nabi. Kalau tidak ada contohnya, maka tidak boleh mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Naam, barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal ikhwah, qawaidu mustanbatatun minal hadisil khamis. Kaidah-kaidah yang bisa kita ambil istinbat dari hadis yang kelima. Ya, kaidah fikihnya apa? Ini Masya Allah kaidah fikih yang penting sekali ya. Qaidatun fiqhiyatun, kaidah fikih. Kullu syai'in wujida sababuhu, segala sesuatu yang didapatkan sebabnya ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yaf'alhu, dan Nabi tidak mengerjakannya, tidak melakukannya, sebenarnya ada sebabnya. Ya, jika seandainya Nabi mampu, maka mampu untuk mengerjakannya. Ya, wujida sababuhu, ada sebabnya pada zaman Nabi, namun Nabi tidak mengerjakannya. Fatta'abbudu bihi, maka beribadah dengan hal tersebut, ya, dengan segala sesuatu tersebut, bid'atun, adalah sesuatu yang bid'ah. Jadi intinya di sini lam yaf'alhu, kalau Nabi enggak mengerjakannya, maka beribadah dengan hal tersebut adalah bid'ah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Segala sesuatu yang Nabi tidak mengerjakannya, ini ya dalam perkara agama, sekali lagi digaris bawahi, fiddin, fisyara, ya, dalam perkara agama yang Nabi tidak memberikan contoh, tidak mengerjakan, maka beribadah dengan hal tersebut adalah bid'ah. Ini kaidah fikih yang pertama. Segala sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi dalam agama ini ya adalah perkara yang bid'ah. Yang kedua, qaidatun fiqhiyatun, kaidah fikih. An-nahyu 'anil amal, larangan dari suatu amalan. Larangan dari suatu amalan yaqtadi fasadahu, ya, berkonsekuensi rusaknya amalan tersebut. Jadi kalau ada an-nahyu, larangan dari suatu amalan, kok dikerjakan larangan tersebut, maka amalan tersebut menjadi rusak. Jadi mengerjakan sesuatu amalan yang dilarang, yaitu menyebabkan amalan tersebut rusak. Jadi an-nahyu yaqtadi fasad, ya, larangan itu berkonsekuensi apa? Rusaknya amalan tersebut. Dari mana kita ambil kesimpulan bahwasanya amalan tersebut menjadi rusak? Akhadna hada, kita ambil hal ini, ya, kaidah ini, min qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut raddun, tertolak. Maksudnya apa? Maksudnya kalau amalan tersebut mardud, raddun, tertolak, berarti amalan tersebut apa? Fasad, ya, amalan tersebut fasid, amalan tersebut menjadi rusak. Jadi fahuwa raddun itu menyebabkan amalan tersebut menjadi rusak. Contoh ya, kita melihat contoh, insya Allah akan lebih jelas penjelasan bahwasanya an-nahyu yaqtadil fasad, suatu larangan itu berkonsekuensi
berkonsekuensi menjadikan amalan tersebut rusak. Contoh, al-bai'u ba'dan nida'i tsani min sholatil jumu'ah manhiyun anhu. Al-bai' jual beli. Al-bai' itu ya kita artikan jual beli di sini. Ba'dan nida'i tsani, setelah panggilan, setelah azan yang kedua, min sholatil jumu'ati, ya dari sholat Jumat, manhiyun anhu, itu terlarang, itu dilarang ya jual beli ya setelah apa? Adzan yang kedua. Fa idza qudiyatis sholatu, atau idza nudiya lis sholati yaumil jumu'ah mi yaumil jumu'ati, ya maka harus segera apa? Fas'au ila dzikrillah, segera berangkat ke masjid untuk menunaikan salat Jumat. Jadi dalam surat Jumat tersebut ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wadarul bai'. Wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Tinggalkanlah apa? Jual beli. Wadarul bai', jadi tinggalkanlah jual beli, larangan jual beli setelah adzan yang kedua pada sholat Jumat, ini larangan ya. Kalau nekat melakukan larangan dalam artian nekat jual beli, fa innal mablagha wal bai'a, maka uang dan jual beli tersebut fasidatun, rusak, akadnya rusak, akadnya tidak sah ya, jual belinya rusak. Karena ini apa? Menerjang larangan. Mengerjakan larangan, padahal an-nahyu, larangan itu yaqtadil fasad, berkonsekuensi pada rusaknya amalan tersebut. Nah, jadi larangan ini menyebabkan rusak karena apa? Larangan itu pada zat inti larangan jual beli pada tadi ya ketika adzan tadi. Jadi adanya larangan jual beli ketika adzan kok dilanggar, maka menyebabkan amalan tersebut, jual beli tersebut rusak. Karena larangan ini masuk pada inti amal. Inti amal bahasanya dilarang jual beli ketika adzan Jumat tadi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kaidah yang ketiga, idza kana nahyu li umurin kharijatin anil fi'li. Apabila larangan, idza kana nahyu, apabila larangan li umurin kharijah, itu terletak pada perkara-perkara yang keluar dari inti perbuatan. Jadi larangannya itu enggak menyentuh pada inti perbuatannya. Jadi larangan tidak menyentuh pada inti amal perbuatan. Walaisa an dzatil fi'li, dan bukan dari zat fi'il tersebut, zat amalan tersebut. Ya, berbeda dengan apa? Berbeda dengan kasus tadi jual beli ya pada adzan Jumat tadi. Larangan jual beli tersebut ya secara zatnya, secara intinya adanya larangan jual beli ketika apa? Ketika sholat Jumat. Nah, yang ketiga ini apa? Kebalikan dari contoh ini. Maksudnya adalah larangan tersebut pada perkara yang perkara-perkara luar ya, perkara luar dari perbuatan tersebut dan bukan dari zat, bukan inti dari amalan tersebut. Fa innahu la yaqtadil fasad, maka itu tidak berkonsekuensi rusak. Ya, tidak menyebabkan rusak. Layak tadil fasad, tidak berkonsekuensi rusak. Ini jadi beda dengan kasus yang kedua tadi. Kita lihat contoh perbedaannya ya. Contohnya ini berbeda dengan contoh ini. Contohnya adalah alladzi yasriku saub, ya. Ya, itu orang yang mencuri baju. Mencuri baju kan larangan, ya kan? Mencuri baju itu larangan. Summa yusolli bihi, kemudian sholat dengan baju tersebut, baju curian. Ya, fi'luhu muharramun,
Jadi perbuatan tadi haram karena mencuri baju, ya sariqas tsaub, itu mencuri baju, lakin sholatuhu shahihatun, akan tetapi salatnya sah. Ya, salatnya sah karena larangannya tadi kan nggak berkaitan dengan sholat, nggak berkaitan dengan inti amal sholat. Larangan tadi ya keluar dari perkara sholat, yaitu larangannya adalah mencuri tadi. Ya, larangan apa? Mencuri. Sehingga sholat dengan baju curian itu secara hukum sholatnya sah. Namun dia berdosa, ya berdosa itu berdosa karena dia mencuri tadi, mencuri pakaian. Jadi ini ya, jadi ini larangan tadi itu pada perkara yang keluar dari perbuatan. Seperti mencuri ini kan ya, mencuri baju ini kan keluar dari masalah sholat. Kalau dari masalah sholat dan bukan zat fi'il ya, bukan berkaitan dengan zat sholat, maka ini tidak menyebabkan sholatnya itu rusak, sholatnya tetap sah. Jadi mohon ini dipahami ya, larangan itu pada inti amal tersebut atau tidak. Larangan itu pada zat fi'il, zat perbuatan tersebut atau tidak. Kalau jual beli tadi kan larangnya pada zat larangan jual beli ketika adzan Jumat tadi. Sedangkan ini keluar dari masalah sholat karena larangannya tadi adalah apa ini? Mencuri baju. Mencuri baju kasusnya beda dengan apa? Dengan masalah sholat tadi. Jadi mohon dipahami ya. Ini jadi para ulama merinci mana larangan ya, mengerjakan larangan yang menyebabkan fasad dan mana mengerjakan larangan yang tidak menyebabkan fasad gitu. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.